Sahabat Bapak Ibu, saya mau katakan mengawali yaitu hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Kita tentunya sebagai pengikut Kristus yang tidak memiliki daya juang, kita akan hanyut dengan arus dunia ini. Karena pilihannya dua, sahabat Bapak Ibu. Kita mau hanyut dalam arus dunia ini, atau kita mau hanyut dalam arus Tuhan. Amin. Arus surgawi. Nah, pilihannya ada dua, sahabat Bapak Ibu. Di satu sisi dunia ini terus-menerus menarik kita, membuat kita hanyut dengan arusnya yang begitu kuat. Dengan segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup kita terus digoyang. Ya sahabat Bapak Ibu. Nah hidup ini perjuangan. Jangan dikira bahwa saat kita menerima kasih karunia sudah selesai. Akhirnya kita hidup suka-suka kita sendiri. Salah. Justru karena kasih karunia yang Bapak berikan, kita diberikan kesempatan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya itu pilihan kita. Mau hidup sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Berlanjut lagi, kalau mau hidup dalam kehendaknya kita harus cari mengerti, cari tahu apa yang menjadi kehendaknya. Untuk mau cari tahu dan cari mengerti, kita harus senantiasa duduk diam dalam hadirat Tuhan. Menjadi pertanyaan, apakah kita selama ini sudah sering mencari wajah Tuhan? Nah, melalui ini chapter community, kami rindu seperti halnya setiap hari Sabtu jam 5 pagi, doa pagi. Tidak ada kerinduan yang lain. Melainkan kami rindu untuk sama-sama yuk kita berkemas pulang. Mungkin bahasa ini terlalu ekstrim kita dengar, tapi kita lihatlah sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi atau siapapun itu kita dengar. Paginya ada, sorenya sudah tidak ada. Artinya apa? Waktu begitu singkat. Kita punya antrian sahabat Bapak Ibu. Nah kita harus selesaikan diri kita di bumi ini. Agar kita bisa nanti dilayakkan melalui kehidupan kita yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita renungkan setiap saat, kapanpun, dimanapun. Sehingga hidup kita menjadi suratan yang terbuka. Nah untuk ke sana kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Mungkin sahabat Bapak Ibu kita ada di satu titik. Tuhan kok susah ya? Kok susah ya iring Tuhan? Kok susah ikut Tuhan? Karena apa? Karena kita harus seperti Kristus. Like to be Christ. Seperti Kristus. Serupa dengan Yesus. Kok susah ya Tuhan ya aku menang dari karakter ini. Karakterku yang itu Tuhan kok susah ya aku rubah Tuhan. Tapi sekali lagi saya selalu menyampaikan sahabat Bapak Ibu, jangan kita pasrah dengan diri kita. Kan banyak kita dengar, ya kita kan memang sebegini. Nah kita rubah sahabat Bapak Ibu, kita tidak boleh begitu. Ya aku sudah begini-begini. Wah kalau misalnya seperti itu kita tidak akan bisa diubahkan. Justru itu mari kita datang seperti halnya saat ini. Untuk apa? Untuk kita mengambil perenungan. Tuhan kok aku belum bisa ya menghabisi karakterku yang satu ini Tuhan. Kenapa ya aku masih marah-marah padahal aku tidak ingin lagi marah-marah. Kenapa ya aku menghadapi anakku kok aku sering marah-marah Tuhan. Mulutku ini seringkali tidak dijaga. Belum tentu engkau menginginkan aku marah-marah mengeluarkan kata-kata ini. Tapi aku terlanjur mengeluarkan kata-kata ini. Terlanjur mengeluarkan kata-kata itu. Aku terlanjur marah. Aku terlanjur sakit hati. Kan banyak kan kita di saat kita mengurus anak-anak kita. Dengan dan tanpa kita sadari kita sudah marah. Kita sudah mengeluarkan kata-kata yang belum tentu Tuhan senang untuk kita perkatakan. Ataupun dalam dunia pekerjaan kita seringkali apa? Menceritakan kejelekan orang lain. Atau oke kita tidak menceritakan kejelekan orang lain, karyawan kita. Tapi seringkali kita memiliki sikap hati yang tidak berkenan dalam pekerjaan kita. Artinya di dunia pekerjaan kita ya. Nah ini terus yang harus kita perkarakan sahabat Bapak Ibu. Bapak kenapa ya Bapak?
kok karakterku di tempat kerja masih seperti ini? Aku masih ceritakan keburukan orang lain atau aku masih kayak kurang hati kepada si A, si B, karena mereka sering menyakitiku, karena mereka juga sering menjelekkan aku di belakang aku. Akhirnya karakterku terpancing. Kan banyak juga kita cari pembenaran seperti itu. Bagaimana bagaimana kalau bahasa Manado, bagaimana kok kita nggak mau marah, dia kok bikin begini pak kita. Nah, bagaimana saya tidak marah kepada anak saya, bagaimana saya tidak marah kepada dia, termasuk rekan pelayanan kita. Dia begini, 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 dan begitu. Haleluya. Nah ini yang harus terus kita berjuang di hadapan Bapa. Dan saya mau katakan sahabat Bapak Ibu bahwa kita adalah orang-orang yang sementara berjuang bila kita perkarakan hal tersebut. Maksudnya saat kita terus perkarakan kelemahan kita terus perkarakan karakter kita yang belum bisa dinikmati oleh Bapa, maka kita termasuk orang-orang yang sementara berjuang hanyut dalam arus Tuhan dan kita merupakan orang-orang yang sementara berjuang menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan pun sementara disukakan melalui perjuangan kita walaupun kita masih jatuh bangun. Amin. Haleluya. Tapi seringkali Tuhan izinkan kita untuk jatuh. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa di saat orang lain juga jatuh, kita bukannya menertawakan, kita bukannya mengejek, kita bukannya memaksakan kehendak kita, tapi kita tahu bahwa dia sementara jatuh dan kita harus sama-sama untuk bergandengan tangan bangkit. Amin. Haleluya. Sehingga kalau misalnya kita sudah tahu kebenaran tentang ini, kita tidak boleh begini, dan kita sudah menang ya terhadap hal ini misalnya, atau hal itu. Kemudian yang lainnya belum, kita jangan marah. Karena kalau kita marah kepada mereka, ya sama berarti kita apa? Kita juga tidak berkenan, kita belum mengatasi karakter marah dalam diri kita. Yang seharusnya kita lakukan apa? Kita sabar seperti halnya waktu kita mengalami proses seperti itu, yang dahulu seperti itu, Bapa sabar terhadap kita, kita juga harus sabar. Sehingga ada kalanya, Tuhan kok aku sudah berjuang, hidup berkenan, aku berjuang tidak marah, tapi kok aku masih marah ya? Aku kok masih marah sama istriku, aku kok masih marah sama suamiku, aku kok masih marah sama anak-anakku, sama orang tuaku. Tuhan izinkan seringkali itu terjadi. Supaya kita juga bisa merasakan di saat orang lain juga sementara berjuang, ada kalanya jatuh bangun. Nah, bagaimana respon kita untuk mensupport, ayo kita bisa. Dan kalau kita menyadari hal itu, kita merupakan orang-orang yang sementara mengasihi Tuhan dan Tuhan sementara mengasihi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita sementara menjadi incaran Tuhan untuk menjadi anak kesukaannya. Haleluya. Tetapi sahabat Bapak Ibu, kalau misalnya ada di antara kita yang masih menganggap, ya sudah, cuma sampai di sini aku bisa. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah tidak bisa sabar lagi menghadapi anakku, istriku, suamiku, orang tuaku, jemaatku, dan lain sebagainya. Kan mungkin kita juga ada di titik itu ya sahabat Bapak Ibu ya. Nah saat ini saya mau katakan bahwa kita harus hindari hal-hal seperti itu. Amin. Kita harus terus berjuang. Itu salah sahabat Bapak Ibu. Kita tidak akan dapat menjadi anak kesukaan Bapa di surga bila kita memiliki mental kerupuk seperti itu. Ya sahabat Bapak Ibu. Jangan sampai kita masih menganggap, ya sudah aku sudah cukup. Cukup. Dia sudah melakukan banyak kesalahan, aku sudah cukup sabar. Kemudian kita juga terlintas dalam pikiran kita bahwa, asitoh Tuhan yang butuh aku. Banyak kan juga masih seperti itu. Kan Tuhan yang butuh aku. Tuhan yang lebih perlu aku. Itu salah sahabat Bapak Ibu. Kita tidak dapat menjadi anak kesukaan Bapa di surga bila kita memiliki mental seperti itu. Ditambah lagi di saat kita berurusan dengan Tuhan seperti halnya pagi hari ini kita berurusan dengan Tuhan, kita selalu minta Tuhan harus terlibat dalam bisnis kita dan bisnis kita itu terlebih kepada hal-hal yang bersifat fana, terhadap hal-hal yang bersifat lahiriah dengan mengabaikan hidup bertanggung jawab, maka akan lebih salah lagi itu sahabat Bapak Ibu, amin. Kita lebih jauh lagi dari ketepatan kita yang seharusnya Tuhan menginginkan kita harus tepat sasaran sesuai dengan kehendaknya. Mengerti sahabat Bapak Ibu?
Tangkap tidak sahabat Bapak Ibu? Mari kita belajar mengerti hal ini. Amin. Tuhan merindukan kita senantiasa dapat melakukan kehendaknya. Haleluya. Jangan kita berpikir seperti anak-anak. Kita harus meninggalkan kanak-kanak kita. Untuk berpikir dewasa, bertindak seperti dewasa. Amin. Ingat sahabat Bapak Ibu, ingat bahwa kita yang butuh Tuhan. Agar Tuhan melibatkan kita dalam bisnisnya Tuhan. Bukan juga kita berpikir bahwa kita butuh Tuhan untuk merealisasikan bisnis-bisnisku. Untuk merealisasikan semua hal yang aku inginkan di bumi ini. Aku ingin sukses, aku ingin kaya dan lain sebagainya. Semua berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah fana belaka. Mengabaikan hidup bertanggung jawab. Salah sahabat Bapak Ibu. Urusan dengan Tuhan bukan urusan dunia fana. Urusan dengan Tuhan urusan kekekalan. Mengenai dunia fana kita harus bekerja bertanggung jawab. Kalaupun mentok sudah sampai situ, kita harus mensyukuri hal itu. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Itu saja sahabat Bapak Ibu. Fokus kita berjuang berkenan di hadapan Tuhan. Saya sahabat Bapak Ibu mencapai puncak sebelum umur 35 tahun. Yang pasti before 40, sebelum 40 tahun saya sudah menjadi pimpinan suatu perusahaan. Saya sudah terbang ke sana ke sini. Ya tentunya dengan pesawat ya, bukan pakai sayap. Sudah dikatakan pernah mengecap hal itu, sahabat Bapak Ibu. Sampai di satu titik, Tuhan bawa yang Tuhan taruh kepada saya untuk tinggalkan semua itu seperti halnya Abraham. Karena masih banyak aku dalam diriku. Saya sadari dan saya bersyukur. Di saat titik seperti ini, kami harus berjuang hari ini untuk makan besok hari. Tapi yang luar biasanya sahabat Bapak Ibu, sukacita itu tetap melimpah di dalam Tuhan. Amin. Sukacita damai sejahtera yang melebihi pada waktu sukacita damai sejahtera di saat saya menjadi pimpinan. Wah, justru sekarang semakin kesini semakin menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Semakin mengerti apa yang menjadi mau Tuhan. Dan ternyata suatu kebahagiaan kita yaitu apabila kita semakin mengerti dan kita terus melakukan. Saya bukan orang yang baik, saya orang yang jahat, bahkan saya lebih jahat daripada sahabat Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur, saya mau diubahkan dan terus diubahkan oleh Bapa di sorga. Kenapa saya katakan saya orang yang lebih jahat? Karena dengan demikian saya tidak pernah mau menganggap sahabat Bapak Ibu tidak bisa berubah. Kita semua bisa berubah, amin. Haleluya. Haleluya. Seperti halnya Tuhan terus membawa saya mendidik, mengajar. Dan setiap hari, setiap pagi saya berdoa, Tuhan ajar, didik Tuhan. Agar aku menjadi anak kesukaan-Mu. Ya. Dan terus, dan sampai pada titik aduh bisa menikmati sukacita damai sejahtera kebenaran yang tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Dan terus berjuang sahabat Bapak Ibu. Amin. Untuk itu mari kita terus berjuang. Nah kita harus sadar akan hal ini sahabat Bapak Ibu. Kita harus berjuang. Sadar bahwa kita butuh Tuhan agar Tuhan melibatkan kita dalam bisnisnya Tuhan. Selama ini kita berpikir bahwa kita butuh Tuhan. Tapi untuk bisnis kita. Itu kita rubah sahabat Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan agar Tuhan melibatkan kita dalam bisnisnya Tuhan. Dan bisnisnya Tuhan yakni kita dapat serupa dengan Yesus. Kembali lagi loh, bisnisnya Tuhan itu memperkarakan diri kita. Agar diri kita dapat serupa dengan Yesus. Amin. Nah, mari kita berjuang. Satu, mari kita sama-sama berkata kepada diri kita sendiri, jangan menyerah. Amin. Sama-sama kita katakan, jangan menyerah. Motivator terbesar dalam diri kita siapa? Diri kita sendiri. Untuk itu mari kita motivasi diri kita pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, jangan menyerah. Bangunlah hai jiwaku. Mazmur Daud ya. Bangunlah hai jiwaku. Jangan menyerah.
Jangan menyerah pada diri kita sendiri yang sementara berjuang melawan kodrat dosa dalam diri kita. Amin. Dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga dan 4 di sini dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Haleluya. Kita belajar dari Yesus yang tidak pernah menyerah. Bukan karena ketuhanannya dia saat datang di dunia, melainkan dia datang ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dalam rupa manusia, taat dan setia bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia turun ke dunia, ke bumi ini sebagai manusia. Dan kalau dia bisa berjuang, dia tidak pernah menyerah. Dalam satu titik di Taman Getsemani, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi Tuhan katakan, kehendakmu yang jadi, ya Bapa, bukan kehendakku. Sehingga dalam setiap hal yang kita kerjakan, kita jangan pernah menyerah. Dan terus selain jangan menyerah, kita berkatakan apa? Kehendakmu yang jadi. Amin. Kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga nantinya kita akan sampai pada satu titik. Apapun keadaan yang kita alami, kita tetap terus bersuka cita. Karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Yang penting hidup kita terus bertanggung jawab. Kita tidak mau menyerah terhadap keadaan ini. Amin. Kita tidak mau menyerah terhadap diri kita yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Belum dapat hidup suci. Belum dapat hidup kudus. Tapi kita mau berjuang untuk itu. Amin. Kita sementara menyukakan Bapa di surga. Dan Bapa sementara melihat perjuangan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, seperti halnya doa puasa, kita harus menghargai setiap proses. Kita hargai setiap proses. Seperti halnya Bapa sabar menunggu kita. Kita pun harus sabar terhadap diri kita, menunggu diri kita untuk berkenan. Tapi menunggu di sini bukan menunggu yang pasif, amin. Melainkan menunggu yang aktif. Terus duduk dalam hadirat Tuhan, berjuang mencari Tuhan. Seperti halnya doa pagi saat ini ataupun ada doa pagi pribadi sahabat Bapak Ibu, silakan sahabat Bapak Ibu. New Chapter Community sarana, fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita untuk yuk kita doa pagi bersama. Setiap hari juga pagi hari ada renungan pagi hari. Haleluya. Tidak ada kerinduan yang lain, melainkan melalui New Chapter Community. Yuk sama-sama kita berkemas pulang, kita berjuang serupa dengan Yesus. Untuk itu hari ini kita menyemangati diri kita. Amin. Jangan menyerah, karena Tuhan mau kita tidak menyerah. Amin. Kehendakmu yang jadi. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Saat ini sahabat Bapak Ibu, sebelum kita menutup doa pagi kita, sahabat Bapak Ibu, pengumuman yaitu besok pagi, jam 5 pagi, New Chapter Message ada di akun YouTube New Chapter Community. Jadi sahabat Bapak Ibu bisa silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasinya, aktifkan selalu supaya dapatkan pemberitahuan terbaru, notifikasi terbaru dari New Chapter Community. Begitu juga New Chapter Community ada akun FB, YouTube, TikTok, Instagram, silakan bisa diikuti supaya kita bisa diberkati olehnya. Terima kasih sahabat Bapak Ibu yang selanjutnya bahwa hari Minggu jam 10 pagi kita ada ibadah raya onsite-nya di Perum Lintas Matungkas Blok E nomor 18, maps-nya itu New Chapter Community, bisa silakan hadir yang mau onsite, sedangkan yang mau online silakan dengan hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka berkat yang sama juga akan diberikan kepada kita. Haleluya sahabat Bapak Ibu, sampai jumpa besok hari. Tuhan Yesus memberkati dan kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, angkat kedua tanganmu sebelum kita terima berkat Tuhan. Kita memberkati daerah tempat tinggal kita, dimanapun kita berdomisili. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati daerah tempat tinggal kami Tuhan, melalui kehadiran kami di daerah tempat tinggal kami tersebut, menjadi suratan yang terbuka Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami terima berkat-Mu, segala berkat dari Bapa di sorga,
cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menjadi bagian bagi kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima dengan penyapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu. Sampai jumpa besok hari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu.